Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kembali kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan ini akan jadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya serta mengampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah sebaik-baiknya manusia yang Allah Subhanahu wa taala pernah adakan atau ciptakan. Kalian punya sifat ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang kepada perkara-perkara yang munkar, wa tu'minuna billah. Dan yang paling utama adalah kalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang keutamaan dari umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini artinya mengabarkan tentang keutamaan kita sebagai umat Nabi. Artinya Allah memberikan berbagai macam keutamaan dan menjadikan kita sebagai umat yang paling baik. Ketika ayat ini atau keadaan ini diketahui oleh orang-orang ahli kitab, terutama adalah Yahudi, mereka menjadi marah, mereka menjadi tidak senang. Mereka merasa bahwasanya selama ini yang menjadi umat yang paling baik itu adalah kami menurut mereka. Kenapa hari ini kemudian dijadikan menjadi milik orang Islam, milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya Yahudi beriman itu sedikit. Jadi kalau orang Yahudi beriman itu ada banyak, Pak, sedikit sekali. Kalau dihitung-hitung nama-nama mereka cuma sedikit, itu pun dari kalangan orang-orang pintar mereka, pendeta-pendeta mereka. Kalau dari secara umum sedikit sekali mereka yang beriman. Kenapa? Karena sebetulnya mereka marah, mereka tidak rela kalau mereka dijadikan bukan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marahnya mereka itu sampai hari ini pun tetap terjadi. Artinya musuh pertama orang Yahudi itu ya kaum muslimin. Orang Islam itu musuh mereka yang nomor satu. Dengan sebab mereka merasa bahwasanya umat Islam ini telah menggeser kedudukan mereka. Nah, ketika kita tahu bahwasanya kita ini sebagai umat yang terbaik, umat yang diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita menjaga kebaikan-kebaikan, karunia-karunia, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita jaga, kita pelihara, agar jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang dulunya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa faddaltukum 'alal 'alamin, kalian ini aku lebihkan daripada umat-umat di seluruh alam ini. Tapi kemudian mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikan babi dan kera, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun tidak ingin ketika kita telah diberikan berbagai macam keutamaan lalu kita lalai dengan keutamaan tersebut. Kita merasa dengan keutamaan itu lalu besar kepala dan kemudian justru tidak menjaga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka ini jadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Yahudi tersebut. Lalu apa itu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini? Umat ini dikatakan diutamakan, diberikan karunia, diberikan keutamaan-keutamaan, diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kebaikan itu? Yang pertama,
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummatut tauhid. Ummatut tauhid an-naqi al-khalis. Umat yang tauhidnya itu murni, yang tauhidnya itu bersih, yang tauhidnya itu baik. Artinya disebut sebagai umat bertauhid. Kalau yang nggak bertauhid berarti bukan termasuk golongan umat Islam. Makanya kita kalau baca ayat, baca hadis, banyak sekali orang-orang yang tidak menjadikan dirinya itu bertauhid, maka mereka itu dipinggirkan dari kelompok umat yang bertauhid ini tadi. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Orang yang tidak bertauhid menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka haram baginya masuk surga dan tempatnya di neraka. Allah juga mengatakan yang syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan lalu dia mati, maka dia akan kekal di dalam neraka. Artinya ketika tauhid yang menjadi ciri khas umat Nabi Muhammad SAW, ketika ini dirusak, ketika ini dicederai, maka orang itu minggir, tidak lagi disebut sebagai umat yang bertauhid. Karena ini adalah ciri daripada umat Islam sebenarnya. Artinya tauhid itu jadi kesepakatan kaum muslimin. Kalau Islam itu pasti bertauhid. Makanya kalau ada orang yang ingin merusakkan tauhid ini atau mencampur tauhid ini dengan sesuatu yang bukan berasal dari tauhidullah, maka dia pasti tidak akan berhasil. Akan ada umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang akan membantah mereka, yang akan meluruskan kekeliruan mereka, yang akan menjadi orang paling depan untuk membela tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Umat kita tidak seperti umat Nasrani yang kemudian mengatakan bahwasanya Isa adalah anaknya Allah. Bahkan sebagian ada mengatakan justru Isa itulah Allah itu sendiri. Artinya Isa itu adalah Tuhan. Tauhid mereka dulu sebelum mereka melakukan itu, ketika agama itu baru dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, agama itu adalah agama tauhid. Tapi mereka tidak diberi ciri sebagai umat tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang disampaikan oleh Nabi mereka adalah tauhid. Apa jadinya? Ketika tauhid mereka itu dirusak, ketika tauhid itu dicampur aduk, maka yang terjadi, yang rusak dan yang dicampur aduk itulah yang diakui sebagai yang benar. Coba sekarang ada orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu bukan Tuhan, Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, tapi Nabi Isa itu adalah Rasul dan utusan Allah. Kira-kira yang aneh yang mana? Yang aneh yang mana? Yang mengatakan Nabi Isa sebagai Rasul dan utusan Allah, atau yang mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Allah? Yang aneh yang mana kira-kira? Yang mengatakan sebagai Rasul. Coba di dalam Islam otak-atik yang masalah seperti ini akan kelihatan yang aneh mereka itu. Bukan yang tauhidnya ini yang aneh, tidak. Seperti juga orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Uzair adalah anaknya Allah. Kalau ada orang Yahudi tidak mengatakan yang seperti ini, maka orang Yahudinya aneh. Tapi kalau ada orang Islam yang mengatakan bahwasanya wali ini bisa melakukan yang seperti ini, seperti sebagian manusia, sebagian orang mengatakan bahwasanya seperti ada namanya Ar-Rifai wal Badawi di negeri Arab sana. Al-Badawi dan Rifai. Ini kata mereka inilah yang yudirul kaun, yang mengatur alam semesta ini mereka. Kalau ada orang yang ngomongnya itu, yang aneh yang mana? Allah yang mengatur alam semesta atau para wali ini yang mengatur alam semesta? Yang aneh yang mana? Yang wali mengatur alam semesta kan jadi aneh. Kenapa? Karena umat kita ini umat yang punya ciri tauhid, sehingga apapun yang bertentangan dengan tauhid akan tampak menjadi sesuatu yang buruk, akan tampak menjadi sesuatu yang jelek. Karena akan selalu ada orang yang akan membantah, akan ada selalu orang yang akan meluruskan apa yang menjadi kekeliruan tersebut. Sebagai bukti lagi bahwasanya umat ini adalah umat yang Allah Subhanahu wa taala cirikan mereka dengan tauhid. Coba lihat ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah yang bentuknya dari gerakan atau ibadah lisan atau bacaan-bacaan yang kita lakukan. Banyak daripada ibadah-ibadah tersebut isinya adalah tauhid.
Ketika kita membaca qul huwallahu ahad, surat-surat dalam Al-Quran, bacaan Al-Quran, tauhid. Ketika doa kita dalam keadaan gundah, dalam keadaan susah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, isinya tauhid. Minimal 17 kali kita membaca dalam sholat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid. Artinya banyak sekali amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang isinya tauhid. Kenapa kok jadi semuanya serba dijadikan tauhid? Maka kata para ulama, tujuannya adalah senantiasa agar umat ini ingat ciri kalian itu tauhid. Ciri umat ini adalah mereka orang-orang yang bertauhid. Makanya dikatakan sampai oleh orang-orang lain ini dikatakan, oh, ini orang Islam itu orang yang menyembah satu Tuhan. Makanya ketuhanan yang maha esa. Coba nang ulah Pancasila itu lain orang Islam. Anda tahu ketuhanan yang kayak apa ya? Karena di orang Islam yang bikin ketuhanan yang maha esa yang satu. Orang-orang yang menyembah hanya kepada satu Tuhan. Nah, ini yang diajarkan dari semua ibadah itu agar senantiasa menjadikan kita ini terus berada di dalam tauhid, di atas tauhid dan jauh daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah menjadikan kita ini umat yang terus-menerus dijaga oleh Allah? Ibadahnya dan segala macamnya diarahkan untuk menuju kepada tauhid. Jawabannya karena Allah itu sayang kita, Pak. Kalau Allah sayang kita, Allah itu akan memasukkan kita, menyediakan untuk kita ini surga. Makanya ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang masuk surga, itu semua yang masuk surga adalah bertauhid. Seandainya ada seorang pendosa, orang yang selalu berbuat dosa, dia minum khamr, dia main judi, dia berzina, dia makan riba, dia melakukan apapun, selama orang ini bertauhid, masih punya kemungkinan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia masih punya ciri sebagai umatnya Nabi Muhammad, dia masih punya ciri sebagai muslim, dan dia masih punya syarat untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, yadkhulu ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara. Ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Ini keputusan pertama yang dibikin oleh Allah waktu yaumul hisab. Neraka, surga, kata Allah. Kemudian summa yaqulullahu ta'ala, lalu kemudian Allah berfirman, setelah semua masuk surga, semua masuk neraka. Lalu Allah mengatakan, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman fayukhrijuna minha qad aswaddu fayulaqawna fi nahril hayat awil hayat. Lalu Allah berfirman setelah masuk neraka, masuk surga dan masuk neraka, maka Allah mengatakan, keluarkan dari dalam neraka orang-orang yang punya sebesar biji sawi daripada keimanan, artinya daripada ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarkan dari dalam neraka meskipun cuma sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi tauhid yang ada di hati kita, Pak, itu akan tetap menjadikan kita punya ciri orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka dikeluarkan, dimasukkan ke dalam satu sungai atau satu telaga yang disebut sebagai telaga haya. Lalu mereka ini dikatakan yang butuna kamatan butul habba. Lalu mereka itu tumbuh seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, menjadi orang yang bisa dilihat dalam keadaan bagus. Lalu kemudian mereka itu pun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Intinya umat ini umat tauhid yang punya ciri diri mereka itu mempunyai atau mentauhidkan Allah dan jauh daripada kesyirikan kepada Allah. Maka kalau siapa saja ketika dia melakukan kesyirikan, ya kan, maka orang ini sudah menghilangkan cirinya menjadi umat yang bertauhid. Dia sudah membuang satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya dia punya jaminan masuk surga. Dengan tauhid itu jaminan orang ini dijamin masuk surga. Meskipun seperti apapun amalnya, kalau ada tauhidnya, masuk neraka, tapi masuk nerakanya berbatas. Ada wayahnya, ini akan dikeluarkan. Ini yang pertama, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat ini, dijadikan umat ini sebagai umat yang bertauhid. Yang kedua, apa keutamaan yang diberikan oleh Allah? Umat ini dikatakan ummatul Qur'anil Karim. Umat ini sebagai umat Quran, umat Qur'ani.
Makanya kita ini kan sering baca Pak, dididik generasi muda ini agar menjadi generasi Qur'ani, generasi yang dekat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Kenapa kita dikatakan sebagai umat Quran dan dikatakan ini sebagai satu nikmat? Karena Al-Quran itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab yang istimewa. Allah mensifatkan Al-Quran itu dengan firman-Nya, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran itu kitab yang tidak bisa didatangi atau tidak bisa disentuh dengan kebatilan. Tidak akan ada kebatilan yang akan bisa mendekat kepada Al-Quran. Dari depan ataupun dari belakang, dari berbagai macam cara seperti apapun, Al-Quran tidak akan mungkin menunjukkan kebatilan atau dimasuki dengan sesuatu yang batil. Kenapa? Tanzilun min hakimin hamid. Karena dia diturunkan dari sisi yang maha bijak dan yang maha terpuji. Itu sifatnya Al-Quran. Makanya Al-Quran ini menjadikan ketika Allah mengatakan hakimun hamid, yang bijak dan yang terpuji, maka orang yang dekat dengan Al-Quran pasti dia akan menjadi orang-orang yang terpuji. Allah juga mengatakan, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Diturunkan kitab kepadamu wahai Rasul dengan benar, musaddiqan lima baina yadayhi, dan dia yang membenarkan yang ada di hadapannya. Artinya perkara-perkara apapun itu dibahas oleh Al-Quran dan dia ada di dalam Al-Quran. Sehingga dengan Al-Quran ini dikatakan oleh para ulama, manusia itu akan menjadi faham tentang segala sesuatu ketika mereka mau mentadabburi. Al-Quran ini sumbernya ilmu, asyraful ilm, kata para ulama. Semulia-mulianya ilmu adalah Al-Quran. Dengan Al-Quran, bangsa Arab dulu tahu cerita orang-orang terdahulu. Orang Arab itu nggak tahu cerita Fir'aun. Mereka nggak tahu ceritanya Nabiullah Yunus, nggak tahu Nabiullah Yusuf, nggak tahu cerita tentang Qarun, tentang yang lain-lainnya. Mereka nggak tahu. Siapa yang menjadikan mereka tahu? Al-Quran. Kita juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kita nggak kenal dengan Fir'aun, ya kan? Paling kita kenalnya lawan Mulyono, ya. Kalau lawan Fir'aun kita nggak tahu. Lawan Qarun, lawan Haman, lawan yang lain-lainnya kita kenal kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran, ini loh Qarun itu, Fir'aun itu seperti ini loh, ya kan? Haman itu seperti ini loh, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, dan segala macam, semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah ini kitab yang istimewa, semua dijelaskan kepada kita. Bahkan dikatakan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai minal kitab wa muhaimina. Al-Quran itu sebagai muhaimin, sebagai penjaga. Artinya penjaga apa? Penjaga semua kitab yang telah ada sebelumnya. Kata Ibnu Abbas, muhaiminan ini maknanya syahidan ala kulli kitabin qablah. Dia menjadi saksi atas kitab-kitab yang ada sebelumnya. Kalau kitab itu bisa tahu kita, Pak, kenapa kita tahu bahwasanya kitab Injil itu diubah? Kita jadi tahu kenapa kitab Taurat itu diubah. Sumber pertamanya bukan dari Taurat. Sumber pertamanya kita tahu dari mana? Dari Al-Quran. Bukan Taurat yang menunjukkan itu kitab meneliti, tidak, tapi Al-Quran yang mengatakan. Kata Al-Quran, Taurat, Injil itu diubah-ubah. Yaktubuna bi aydihim wa yaquluna hadza min indillahi. Kata mereka, nulis dengan tangan mereka, terus dibilang ini dari sisi Allah. Umat Islam percaya dengan Qurannya, lalu mereka cari-cari. Jadi kayak model Dr. Zakir Naik, Syekh Ahmad Dedan, itu berangkatnya dari kepercayaan mereka kepada Al-Quran. Baru kemudian mereka cari. Al-Quran bilang mereka ngarang yang asli kayak apa, dicarinya lawan bubuhannya ini, dan ketemu, semuanya ketemu dalam keadaan yang benar, sehingga mereka tidak bisa dibantah. Nah ini, tapi lah ini jasa palsu, malah ini ayat-ayat yang dipalsukan maksudnya. Soalnya saya baru saja lihat video, ada seorang peneliti dari agama Buddha. Dia ini meneliti, ada namanya kuil, itu namanya kuil apakah di daerah Tibet sana atau di mana, Buddha ini. Lalu ada kuil ini yang berisi manuskrip kitab-kitab zaman dulu, lalu dia teliti kitab itu.
Dan ternyata dalam catatan-catatan bahari yang umurnya sudah ribuan tahun, ternyata agama ini pun asalnya menyuruh menyembah kepada satu Tuhan. Makanya seperti Ibnu Hazm mengatakan, Buddha dan Hindu dan yang lain-lainnya, itu kata mereka asalnya agama Samawi, ada nabinya. Nah, di dalam yang Tibet tadi itu waktu melakukan penelitian, kata mereka yang jadi ciri bahwasanya siapa sih nabinya mereka pada awal mulanya, itu mereka beri keyakinan namanya Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli. Nah, itulah nabi mereka sebetulnya. Ini menurut mereka sendiri, Pak lah, bukan menurut orang Islam. Tidak, mereka sendiri yang membuat penelitian. Bahwasanya dia menganggap bahwasanya agama kita ini mengajarkan kepada penyembahan kepada satu Tuhan. Nah, kata dia, sembahnya cuma satu Tuhan, tapi kenapa hari ini kok macam-macam? Karena dia menyelidiki perkara-perkara yang ada di agama mereka yang sudah lalu. Nah itu semua ditunjukkan oleh Al-Quran. Al-Quran yang ngasih jalan. Ini loh, palsu ampun bubuhannya ini. Nulis sendiri ampun bubuhannya ini. Semuanya ceritanya seperti ini. Orang Islam baca, lalu mereka cari. Dan ternyata benar yang mereka temukan. Karena kalian kalau melihat debatnya Zakir Naik, debatnya Ahmad Dedat, ini rasanya kadang-kadang mengalahkan bubuhannya. Memang orang-orang yang hebat mereka itu. Berangkatnya dari mana? Ya dari Al-Quran, bukan dari yang lain. Bukan mencari-cari saja mereka itu, tapi Al-Quran yang bilang dulu, baru kemudian mereka menelitinya. Nah ini salah satu kitab yang dikatakan sebagai muhaiminah, sebagai penjaga. Kalau kitab lain bisa jadi jaga, apalagi dia sendiri. Artinya kitab kita sendiri, maka dia akan lebih untuk dikatakan sebagai kitab yang terjaga. Itu yang kedua. Yang ketiga, umat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan dengan diberi nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling utama. Akan terlalu panjang kalau kita membicarakan tentang Nabi Muhammad itu seperti apa, tentang sifat-sifat beliau, tentang akhlak beliau, tentang syama'il beliau. Panjang sekali kalau akan dibahasakan. Tapi kita tahu bahwasanya beliau itu adalah seorang nabi yang agung, seorang nabi yang paling mulia, seorang nabi yang paling bertakwa, seorang nabi yang paling soleh, Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan oleh para ulama, seandainya Adam sampai Isa dan 124 nabi yang lainnya itu hidup pada saat Nabi Muhammad SAW diutus, semua beriman kepada Nabi. Bukan terus mereka dengan syariat mereka masing-masing. Tidak, mereka akan beriman kepada Nabi. Mereka akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab itu punya banyak relasi dengan orang-orang Yahudi. Artinya sering ngobrol, sering berhubungan dengan orang-orang Yahudi, entah urusan muamalah dan segalanya. Suatu hari orang-orang Yahudi ini rajin baca Taurat. Maka Umar bin Khattab ini kemudian membawa Taurat tadi, catatan-catatan atau lembaran Taurat itu kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Umar bin Khattab membawa itu, Nabi Muhammad SAW menegur Umar bin Khattab. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ittiba'i." Wahai Umar, seandainya hari ini Musa alaihi salam itu hidup, tidak ada alasan bagi Musa kecuali dia harus beriman kepadaku, harus ikut aku, kata Nabi Muhammad SAW. Nah makanya ini jadi dalil kata para ulama, Nabi Adam sampai Nabi Isa itu kalau ada, dan nabi-nabi yang lain yang kita nggak tahu, itu kalau ada pada saat Nabi Muhammad SAW diutus, atau pada saat hari ini, misalnya mereka semua dihidupkan pada hari ini, semua akan beriman kepada Rasulullah SAW seperti kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan apa? Istimewanya Nabi Muhammad SAW, dan itu nikmat buat kita. Jadi kita ini bisa berbangga, ya kan, dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yakni nabi yang menjadi nabi penghulunya para nabi. Makanya Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Aku, kata Nabi, adalah penghulu anak Adam seluruhnya.
Artinya pemimpin anaknya Adam itu nanti pada hari kiamat ya Nabi Muhammad. Aku orang yang pertama kali dikeluarkan, dibangkitkan dari kubur, kata Nabi Muhammad. Aku juga orang yang pertama kali akan memberikan syafaat, memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kepada umatnya. Ini keutamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu nabi kita. Artinya ini nikmat. Ketika sudah diberi nabi seperti ini, yang sampai kalau ada Nabi Musa hidup jadi pengikutnya, ya kita yang jadi pengikut Nabi ini hendaknya benar-benar mengikuti Nabi, jalankan sunnah Nabi, ikuti ajaran Nabi, jangan bikin-bikin, jangan ngarang-ngarang. Ya sudah cukup, dikasih kemuliaan kok hendak diubah-ubah. Ngikut Nabi itu Pak, bukan kayak pian nukar sepeda motor. Pian hari ini nukar sepeda motor, bah itu knalpotnya pian ganti. Awal jalan berapa? Jalan saja. Bannya pian ganti, misalnya pian ganti bannya traktor misalnya. Kalau diakal-akali, kalah aja ya jalan, ya kan? Tapi agama bukan seperti itu. Agama nggak boleh dimodifikasi. Agama tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Seperti apa adanya diadakan, seperti itulah jalankannya. Nah itu jadi bukti bahwasanya kita bangga diberi Allah Subhanahu wa taala satu nikmat, satu keutamaan berupa diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada diri kita. Kemudian yang keempat, apa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni dijadikan syariat untuk kita, syariat yang disebut dengan syariat Islam. Apa keutamaan syariat Islam? Syariatnya sempurna. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu. Artinya syariat Allah, agama Islam ini sudah sempurna. Bahkan ketika orang Yahudi mendengar sempurnanya agama ini, mereka jadi iri, datang kepada Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, ada ayat di dalam kitab Anda itu, kalau seandainya turun kitab itu kepada kami orang-orang Yahudi, Yahudi dijamin oleh Allah kesempurnaan agamanya, saya hari itu akan kami jadikan sebagai hari raya. Ayat apa itu? Ternyata ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari tentang sempurnanya agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai orang Yahudi mengatakan jadi hari raya kalau hari kami, agama kami dijadikan sebagai agama yang sempurna. Dan syariat Islam dikatakan oleh Nabi SAW itu juga mengandung syariat-syariat yang lalu Pak, tapi disempurnakan. Syariat Islam ini sempurna, penyempurna syariatnya ada seperti syariatnya Nabi Daud, ada seperti syariatnya Nabi Musa, ada syariat seperti Nabi Isa, ada nabi-nabi yang lain syariatnya terkumpul di dalam Islam, tapi disempurnakan kembali di dalam agama Islam. Makanya Nabi mengatakan, Masali wa masalul anbiya'i karajulil banadara. Perumpamaanku dengan nabi-nabi yang lain itu seperti orang yang membangun satu rumah, kata Nabi. Fa'akmalaha wa ahsanaha illa mawdi'a labinah. Nabi-nabi yang lalu itu membangun rumah dengan baik, sempurna, tapi sebuting cacatnya atau kurangnya satu apa? Ada tembok nang batu batanya kurang sebuting. Beluang, jadi rumahnya ini bagus, sudah mewah, tapi beluang, ada bata yang tidak dipasang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alan nasu yadkhulunaha, lalu manusia masuk ke dalam bangunan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'ajjabun, lalu mereka terkagum-kagum melihat, oh, rumah yang indah, rumah yang istimewa, rumah yang sangat mewah, semua terkagum-kagum. Sampai kemudian mereka melihat kepada lubang yang kurang sebuting batu bata. Sebuting batu bata. Wa yaqulun laula mawdi'an labinah, seandainya enggak ada lubang itu, niscaya rumah ini akan semakin menjadi bagus, sempurna rumah ini. Maka kata Nabi, akulah yang lubang yang sebuting tadi, yang menutupi batu bata sebuting itu ya aku, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya maksudnya Nabi Muhammad SAW itu sebagai penyempurna daripada agama ini. Atau bukan Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah, diturunkan, diutus oleh Allah sebagai petugasnya Allah, sebagai utusan Allah untuk mengabarkan tentang kesempurnaan agama ini. Apakah cuma urusan agama ini yang disempurnakan, urusan ibadah, urusan yang lain-lain? Enggak Pak. Ternyata bukan cuma urusan ibadah saja, bukan cuma urusan penyembahan saja yang disempurnakan. Bahkan kata Nabi SAW,
Inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya dulu orang-orang itu ya berakhlak, tapi akhlak mereka juga ada akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia itu disempurnakan di dalam Islam. Contohnya, orang-orang Arab jahiliyah itu mereka begitu merendahkan wanita. Bahkan orang-orang zaman dulu itu merendahkan wanita. Orang-orang Yahudi, kalau ada istri-istri mereka yang haid, itu diadap, dikumpulkan masing-masing, dijauhkan dari rumah. Artinya ada satu bangunan mereka bikin, di situ nanti wanita-wanita haid dikumpulkan. Jadi bininya si fulan haid, kirim ke sana. Bininya ini haid, dikumpulkannya, jadi bininya sembunyian wanita-wanita ini. Karena dianggap kotor, dianggap jelek, dianggap buruk, diremehkan para wanita tersebut. Di zaman jahiliyah, wanita itu akan jadi sebab orang menanggung malu, ya kan? Sampai di dalam Al-Quran dikatakan yatawarra minal qaul, ya kan, lima busyirabih, ketika mereka itu menghindar atau menyembunyikan diri karena malu ketika diberi kabar tentang lahirnya anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunit am yadussuhu fit turab. Apa tetap anak ini akan dipeliharanya dalam keadaan dia terhina, atau yang paling beres, paling cepat adalah dimasukkan ke dalam tanah, direndahkan wanita. Lalu datang Islam. Ini akhlak buruk ini, Pak. Perempuan dikubur, perempuan diremehkan, perempuan dianggap hina. Ini akhlak buruk. Datang Nabi Muhammad SAW memuliakan para wanita. Bahkan Nabi mengatakan, siapa saja yang punya anak wanita, 2 anak wanita atau 3 anak wanita, mereka punya anak wanita semua, lalu berbuat baik kepada anak wanitanya ini, diberikan pelajaran yang baik, dimakani yang baik, diberi segala sesuatunya yang baik, dididik dengan cara yang baik, maka kata Nabi SAW, kunna sitran minan nar. Anak perempuan mereka itu akan jadi penghalang bagi bawahnya untuk masuk dalam neraka. Makanya kalau dulu orang punya anak perempuan, aduh sumpah sudah, Pak. Tapi Islam memuliakan wanita. Belum lagi cerita kemuliaan kepada istri dan segala macam, itu di dalam Islam sangat diperhatikan. Ini yang keempat, berkaitan dengan syariat Islam. Dan syariat Islam ini adalah syariat yang mudah sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan agama ini, syariat Islam ini susah. Tidak ada syariat Islam ini susah. Pian kalau melihat syariatnya orang Yahudi, Pak, berat syariat mereka. Orang Yahudi itu tidak boleh makan binatang yang punya cakar. Haramna kulladzi dzufur. Semua yang punya cakar itu diharamkan bagi orang Yahudi. Jadi kada boleh makan ayam, apalagi Pak, berisi cakar. Pokoknya yang ada cakarnya tidak boleh itu dimakan. Burung tidak boleh dimakan yang punya cakar. Mereka itu kalau makan daging, kalau ada lemaknya itu haram hukumnya, tidak boleh dimakan. Jadi lemak itu harus dibuang, kecuali yang sedikit yang tercampur di dalam dagingnya, atau sedikit nempel-nempel sedikit di tulang, itu boleh. Tapi kalau ada lemaknya, apalagi orang yang betul juga belamak tuh, Pak, atau ulah sate, kalau ada lemaknya kan kukus, palak kukusnya, jabul kukusnya, ya, kalau ada lemaknya nggak boleh itu orang Yahudi makan itu. Tapi dalam Islam semua dibikin mudah. Makanya kata Nabi SAW, inna dina yusrun, agama itu mudah ya Rasulullah. Wala yushadduddin ahadun illa ghalabah. Orang yang bikin susah, yang bikin repot urusan agama, ujung-ujungnya ini akan kalah, gak akan mampu dia untuk melakukannya. Semuanya diulang kali, ya Allah. Semuanya dibikin repot. Agama ini mudah, bukan berarti terus dibikin mudah-mudahan, tidak, Pak. Tapi mudah agama ini, gampang urusannya. Jangan dibikin repot, jangan jadi orang ekstrim, keras model, pada boleh ini, pada boleh itu, pokoknya keras pokoknya. Nah, tidak aja. Kalau yang nggak boleh itu jelas dalam Islam, yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Ada orang-orang yang berlebihan dalam urusan agama, sehingga nggak masuk haram, nggak masuk halal, semuanya diulahnya repot. Ya kan, semua oleh dia dibikin repot. Maka kata Nabi, la yushadud dinu ahadun, la yushadud din ahad syadaddin.
awalan yushadda dina ahadun illa ghalabah. Orang yang bikin repot pasti dia akan keok sendiri, akan kalah sendiri. Makanya kata Nabi SAW, fasaddidu. Apa saddidu? Ya, beramal itu yang tengah-tengah, kata Nabi. Kita ini ummatan wasata, umat pertengahan. Beramal itu yang tengah-tengah, nggak condong kanan, nggak condong kiri, tengah. Gua terlalu keras, nggak terlalu lembek, ya kan? Nggak seperti Khawarij, nggak seperti Murji'ah, tapi seperti ahli sunnah. Saddidu, kata Nabi. Wa qaribu, dan mendekatlah, kata Nabi SAW. Wa asta'inu bil huduwi wal rauhah wa syai'in minad duljah. Dan kemudian sudah kamu melakukan yang seperti itu, maka minta tolonglah kepada Allah. Kapan minta tolongnya? Di waktu pagi, di waktu petang, dan sedikit waktu di waktu malam, kata Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agama itu mudah. Bahkan banyak riwayat yang menunjukkan semunyaan urusan itu dimudahkan. Seperti contohnya, Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salat. Seandainya nggak bikin kalian repot, kata Nabi, setiap sholat saya suruh sikat gigi. Repot apa? Hendak sembahyang sikat gigi, karena hendak sembahyang duha sikat gigi, habis sembahyang subuh sikat gigi, sembahyang duha sikat gigi, ya kan? Duhur sikat gigi, kayaknya asar sikat gigi, kayaknya maghrib sikat gigi, sholat malam sikat gigi, dan segalanya. Akhirnya kada keodolan kita main, tipis gigi ini ya Pak, kan banyak kan disikat ya. Tapi kata Nabi, kalau nggak merepotkan, tapi aku nggak suka untuk bikin mereka itu laula an asyqa alaihim ummati, tidak menjadikan berat bagi mereka. Karena Nabi menganggap itu jadi berat, maka oleh Nabi SAW cuma dijadikan sebuah sunnah. Lalu juga seperti Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yusallu hakada. Nabi itu sholat dengan sholat malam yang sangat bagus, sholatnya itu istimewa, panjang, lama yang dipakai sholatnya oleh Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, seandainya tidak bikin repot umatku, niscaya semuanyaan malam-malam suruh sembahyang. Coba kalau itu diwajibkan kira-kira ya mungkin kalau masih muda bisa tahan. Kalau yang sudah tua ini sudah menggatar, disuruh sembahyang semalaman itu menggatar. Ini agama ini dibikin mudah. Artinya wasaddidu, jadi tidak usah terlalu malas dan juga jangan terlalu ekstrim. Pakai yang tengah-tengah, pakai yang proporsional. Ini yang diajarkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lain lagi hal yang oleh Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai perkara-perkara yang dimudahkan. Berikutnya, habis waktunya malam. Keutamaan yang lain adalah Al-Quran dan Sunnah itu dijaga oleh Allah. Saya cepatkan aja Pak. Al-Quran itu kitab yang dijaga. Dijaganya seperti apa? Dijadikan Al-Quran itu di dalam dadanya kaum muslimin. Makanya Allah mengatakan, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran itu ada di dalam dadanya orang-orang yang berilmu, dihafal oleh mereka, nggak bisa di otak-atik. Bagaimana dengan as-sunnah? As-sunnah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu tentang ini dhaif dan tidaknya dijelaskan. Ilmu tentang riwayah, ilmu tentang dirayah, ilmu tentang ilmu rijal, ilmu tentang orang-orang periwayat hadis ini siapa sih? Jadi nggak bisa kalau kita mau ngarang hadis misalnya. Misalnya siapa yang makan kepala kambing 3 biji, ya kan, masuk surga misalnya. Anda ngarang hadis kayak itu, nggak bisa Pak. Kenapa? Karena diteliti oleh orang-orang ahli hadis. Ini ketemu ini kada ketemu, ini bisa ini bisa ini. Semuanya itu mereka tahu, nggak bisa. Kenapa kok sampai ada ilmu seperti ini? Nggak ada di agama lain ilmu seperti ini Pak. Nggak ada ilmu seperti ini. Adanya cuma di dalam Islam. Kenapa Allah jadikan ilmu ini ada dalam agama Islam? Karena Allah ingin menjaga perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, umat ini dijadikan umat yang amal-amal mereka itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nanti kita ini umat yang paling akhir, tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pertama masuk surga. Datangnya perjudian, tapi juara 1 masuk surga.
Kenapa? Karena amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit amalnya, besar pahalanya. Orang zaman dulu enggak. Kalau pahalanya amalnya sedikit, ya sedikit hasilnya. Kalau amalnya lama, ya lama, banyak pahalanya. Kita ada setumpah saja. Pian Pak lah, ini sedikit, minta waktu sedikit. Pian sholat maghrib. Orang yang berangkat dari rumahnya dalam keadaan suci, lalu pergi datang ke masjid, tidak ada niat yang ditujunya kecuali hanya untuk sholat maghrib dengan berjamaah, sholat wajib dengan berjamaah. Pahalanya seperti haji muhrim, seperti orang haji. Satu itu Pak. Lalu dia duduk di sini. Intidharus sholat ila sholat, menunggu sholat isya untuk ditegakkan. Terus didoakan oleh para malaikat. Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Wahai Allah, ampuni dia, rahmati dia. Terus dia duduk di kajian ilmu ini Pak. Maka Allah memberikan sakinah, dikasih ketenangan di hati kita. Setelah itu Allah menaungi kita dengan rahmatnya. Lalu kita disebut nama-nama kita nanti di depan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika nanti kita pulang, ya kan, semua dosa kita tinggal, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita sholat isya dengan berjamaah dan segala macam, pahala haji lagi kita dapat. Karena sholat isya ini salah satu keutamaan yang ada pada kaum muslimin. Di umat lain nggak ada. Sholat isya ini waktu yang menjadi waktu yang diutamakan. Artinya bayangkan ya, mulai maghrib sampai isya aja haji 2 kali sudah. Kalau furoda 800 juta ya Pak. Ya, yang dapat 8 sholat maghrib, sholat isya. Ya sudah anggap haji reguler aja sudah 200-an ya Pak. Dari maghrib sampai isya saja sudah dapat 200 juta. Ini reguler saja kita anggap, nggak usah furoda. Artinya keutamaan yang seperti ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Nah, ini kira-kira bisa ulun sampaikan berkaitan dengan kekhususan atau keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Kiranya dengan keutamaan tersebut kita tetap jaga diri kita, jaga keutamaan tauhid, jaga pemahaman kita terhadap Al-Quran, jaga keistimewaan yang diberikan oleh Allah berkaitan dengan Nabi kita. Artinya jaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu yang berikutnya tadi, jaga tentang amal-amal yang kita lakukan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.